Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di tanggal 1 Muharram, atau tepatnya ini kita masuk di malam yang kedua di malam yang kedua dari bulan Muharram. Dan penanggalan di dalam Islam itu terkait dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya keterkaitan khusus dengan umat Islam. Keterkaitan yang menggambarkan sebuah agama, menggambarkan sebuah syariat. Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menetapkan hal itu dan disetujui oleh seluruh para sahabat dan berjalan di tengah umat Islam. Itu dari hal yang disepakati. Pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah sunnah yang banyak dari umat Islam tidak mengamalkannya atau tidak mengetahuinya. Dan sunnah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Mu'jam As-Sahabah dengan sanadnya kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a kama yata'allamuna al-Qur'an. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an. Jadi subhanallah, mereka mempelajari doa yang akan kita kaji pada malam hari ini seperti mereka mempelajari Al-Qur'an. Jadi hal tersebut betul-betul diajarkan oleh Nabi, kemudian diamalkan, dipahami maknanya. Ya, sebagaimana Al-Quran, setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, berusaha mengerti segala kandungan dan maknanya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Jadi kata Abdullah bin Hisham, adalah para sahabat Rasulullah SAW, mereka mempelajari doa ini sebagaimana mempelajari Al-Quran. Jadi ini penyebutan hal yang berjalan di tengah para sahabat. Kebiasaan mereka ketika disebut mempelajari doa seperti mempelajari Al-Quran, ini kedudukannya seperti hadits marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Al-Quran itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika para sahabat mempelajari doa ini sebagaimana mempelajari Al-Quran, maka ini menunjukkan bahwa doa ini betul-betul adalah suatu hal yang berjalan di tengah mereka, berasal dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza dakhala asy-syahru aw as-sanah. Kata Abdullah bin Hisham, mereka membaca doa ini apabila masuk suatu bulan atau masuk suatu tahun. Jadi doa ini dibaca di setiap awal bulan ketika melihat hilal dari bulan atau sudah masuk dari awal bulan itu. Iya. Atau awal tahun. Sebab kalau dibaca di setiap bulan, berarti pasti akan ketemu awal tahun juga dibaca hal tersebut. Doa yang agung ini. Dan hilal itu kalau dalam bahasa Arab, hilal bulan yang tampak di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, itu masih disebut hilal. Nah, itu waktu untuk mengingat dan membaca doa ini. Jadi apa doa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, yang para sahabat mempelajari doa ini seperti mempelajari Al-Quran? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Itu doanya. Ada 4 hal di dalam doa yang diminta. Allahumma, ya Allah, adkhilhu, masukkanlah bulan ini kepada kami, atau tahun ini kepada kami,
bil amni wal iman. Yang pertama, dengan keselamatan dan keimanan. Atau dengan keamanan dan keimanan. Masukkanlah bulan ini kepada kami dengan keamanan dan keimanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisalamati wal Islam. Masukkanlah bulan ini kepada kami dengan keselamatan dan dengan keislaman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wajiwarin minasyaitan. Dan masukkanlah bulan ini kepada kami dengan perlindungan dari syaitan. Perlindungan dari syaitan. Waridwanin minar rahman. Dan masukkanlah bulan ini kepada kami dengan ridha dari Allah Ar-Rahman yang maha merahmati. Jadi ini 4 hal luar biasa, sangat kita perlukan. Dan itu bagian yang kita cari dalam kehidupan. Karena itu wajar kalau para sahabat Rasulullah SAW, mereka mempelajari doa ini seperti mempelajari Al-Quran. Mereka menghafalnya, mengulanginya, selalu mengkajinya. Iya. Dan dari kandungan doa ini, itu kelihatan sekali dari mana-mana yang agung, yang diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah. Allahumma, ya Allah. Ini etika di dalam berdoa. Kalau seorang ingin berdoa, dikabulkan doanya, maka dia memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang maha indah, menyebut al-asma'ul husna. Maka disebut dari nama Allah yang mencocoki doanya. Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah. Dan nama Allah itu dari asma'ul husna adalah nama yang paling agungnya. Nama yang paling besarnya. Dan di kalangan sejumlah ulama, nama Allah itu adalah al-ismul a'zam. Nama yang terbesar dari asma'ul husna. Nama yang teragung dari asma'ul husna. Sebab di 4 tempat dalam Al-Quran ketika disebutkan al-asma'ul husna, itu diterangkan dengan nama Allah. Atau di 3 tempat ya. Kalau di surah At-Taha pakai lahul asma'ul husna. Tapi di tempat yang lainnya dikatakan seperti di surah Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Iya, milik Allah lah nama-nama al-husna, maka berdoalah kalian dengannya. Berdoalah kalian dengannya. Jadi dikatakan lillah, milik Allah lah. Disebut nama Allah, dan dikatakan lirrahman, lirrahim. Tapi nama Allah yang dipakai. Al-asma'ul husna. Kalau di surah Taha, lahul asma'ul husna. Surah Al-Isra, ayat ma tad'u, falahul asma'ul husna. Kalau di surah Al-Hasyr, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru, lahul asma'ul husna. Jadi surah Al-A'raf ketika disebutkan walillahi, disebut nama Allah. Tidak disebut nama yang lain. Yang menunjukkan bahwa asma'ul husna itu kembali kepada kandungan dari nama Allah. Dan memang disebut oleh para ulama bahwa setiap nama dari asma'ul husna itu, maknanya itu ada di dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang hamba memohon dengan berkata ya Allah, ini dia sudah memakai nama yang mencakup segala hal, segala hajat yang dia minta kepada Allah. Allahumma ya Allah adkhilhu, masukkanlah bulan itu atau hilal ini, iya, alaina, terhadap kami. Pakai kata kami, dia minta untuk dirinya, dia minta juga untuk saudara-saudaranya, dia minta juga untuk penduduk negerinya. Untuk penduduk negerinya. Karena ketika dipakai doa terhadap kami, ini untuk mencakup semuanya. Dia, keluarganya, kerabatnya, masyarakatnya, negerinya. Seorang muslim itu adalah rahmat dan berkah dimanapun dia berada. Dari doa-doanya juga membawa berkah untuk orang-orang yang berada di sekitarnya, pada negeri yang dia pijak. Ya Allah, masukkanlah bulan ini atau hilal ini alaina, terhadap kami, bil amni wal iman. Yang pertama, dengan keamanan dan keimanan. Ya luar biasa permohonan supaya kita di bulan ini diberi keamanan. Keamanan dalam segala bentuknya. Aman di dalam kehidupan dunia kita, aman untuk kehidupan akhirat kita. Aman pada diri kita, aman pada keluarga kita, anak-anak kita. Aman pada masyarakat kita, aman pada negeri kita. Bil amni, dengan keamanan. Dan keamanan ini itu pokok yang diperlukan dalam kehidupan. Wal imani, dan dengan keimanan. Sehingga hal yang lebih agung dan lebih besar. Kita mohon supaya selalu diteguhkan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dan dipelihara
di atas keimanan itu. Masukkanlah bulan ini terhadap kami dengan keamanan dan keimanan. Wabis salamati wal Islam. Yang kedua, masukkanlah bulan ini kepada kami dengan keselamatan dan dengan keislaman. Selamat dari segala hal. Selamat dari segala hal yang membahayakan, selamat dari musibah, selamat dari penyakit, selamat dari wabah. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini doa, subhanallah, sangat berarti sekali. Hendaknya kita pahami kandungan maknanya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati agar supaya bulan ini masuk di tengah kita dengan keselamatan. Tahun ini ya menemui kita dengan keselamatan. Wal Islam, dan dengan keislaman. Islam dengan hakikinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, sebagai seorang muslim yang tunduk dan taat kepada Allah, terikat dengan ketaatan, tidak pernah berbuat kesyirikan. Itulah Islam yang hakiki. Iya. Kemudian yang ketiga, wajiwarin minasyaitan. Dan masukkanlah bulan ini kepada kami dengan mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan. Dari gangguan syaitan. Nah, ini dari hal yang sangat besar dalam hidup. Ya, bahaya-bahaya menimpa manusia itu banyak berasal dari syaitan. Apakah dari arah syahwat atau dari arah syubhat. Bahkan sebagian penyakit itu mungkin ada campur tangan syaitan. Karena itu Nabi Ayub alaihi salam, beliau berkata, "Anni massani syaitan bidur." Syaitan telah menyentuh saya dengan suatu bahaya. Kadang berasal dari syaitan. Karena itu dengan masuknya bulan, di awal bulan kita mohon kepada Allah supaya kita dipelihara, dilindungi dari gangguan syaitan. Kita berharap 1 bulan penuh kita terjaga dan terpelihara. Iya. Dari gangguan syaitan. Wajiwari minas syaitan. Kemudian yang keempat, waridwani minar rahman. Ini yang paling lengkap dan paling universalnya. Masuk bulan ini dengan mendapat ridha dari Ar-Rahman. Allah ridha kita sebagai seorang mukmin, Allah ridha keislaman, ridha Nabi Muhammad sebagai nabi. Iya. Allah Subhanahu wa taala apabila telah meridhai seorang hamba, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dilindungi dari syaitan. Diberikan keamanan, keselamatan, dijaga di atas keimanan dan keislaman. Maka ini doa-doa yang sangat agung dan sangat penting sekali. Hendaknya kita pelajari, kita amalkan sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat.